Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat beribadah hari ini, sampai ketemu lagi hari ini. Dan kiranya ibadah pagi hari ini mendatangkan berkat buat setiap kita. Mari persiapkan hati kita bersama-sama di depannya Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan segenap hati. Kita sembah Tuhan dengan segenap jiwa dan kekuatan kita. Mari persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara semuanya.
pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa Indonesia di hadapan Tuhan. Kami mau bertekuk lutut untuk Indonesia Tuhan. Apapun yang terjadi dengan Indonesia, apapun yang terjadi dengan bangsa kami Tuhan, keadaan apapun yang terjadi dengan bangsa kami, kami percaya Tuhan punya rencana yang kuat buat bangsa kami. Tuhan akan melakukan pemulihan buat bangsa kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami siapkan diri kami khusus untuk doa untuk bangsa kami Tuhan, melalui pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau Indonesia pulih dari keadaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami membawa kami Tuhan, kami membawa bangsa kami di tangan-Mu Tuhan, kami membawa bangsa kami di kaki-Mu Tuhan, dan kami mau menundukkan lutut kami untuk berdoa untuk bangsa kami Tuhan, supaya terjadi pemulihan yang luar biasa buat bangsa kami, supaya terjadi pemulihan yang kuat buat bangsa kami, supaya ada kuasa yang luar biasa buat bangsa kami Tuhan. Setiap orang dipulihkan keadaannya, perekonomiannya diubahkan, dipulihkan, kesehatannya dipulihkan, disempurnakan
yakin dan percaya Tuhan bahwa sebentar lagi Indonesia akan pulih. Indonesia akan dipulihkan Tuhan, dan kehidupan akan kembali normal lagi Tuhan, karena semua pertolongan Tuhan dan semua atas mukjizat Tuhan. Dan pakai setiap anak-anak Tuhan di Indonesia ini, tetap berdoa buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia butuh kemuliaan-Mu, Indonesia butuh kuasa-Mu Tuhan. Dan kami ingin melihat kemuliaan-Mu nyata di Indonesia, kemuliaan-Mu nyata di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan yang berdoa. Amin. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, mari bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian bahwa apapun yang terjadi, gak usah khawatir, Tuhan beserta kita. Amin. Yes. Mari pujikan. Yes. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Katakan
persiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Duduk yang tenang di hadapan Tuhan. Persiapkan hati, buka telinga kita di hadapan Tuhan. Kita mau dengerin apa yang Tuhan mau buat kita melalui firman yang disampaikan hamba-Nya nanti. Kiranya itu menjadi momentum yang baik dan membentuk hidup kita kembali di hadapan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Bye.
bersama-sama. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Kristus. Kami tinggikan hanya Tuhan Yesus Kristus saja, juga memuliakan hanya Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa, Juru Selamat dunia dan penolong kita semuanya. Haleluya. Nah, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 9. Matius 5 ayat 9 yang berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman Tuhan dengan jelas dan tegas mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini adalah upah dari Tuhan untuk mereka yang membawa damai, karena Tuhan tetap mengakui, menyebut mereka sebagai anak-anak Allah. Bukan membawa kebencian, bukan membawa kepahitan, bukan membawa kemarahan, ya, bukan membawa sakit hati dan sebagainya. Yang membawa damai baru akan diakui, akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, Tuhan Yesus memberikan teladan yang sempurna, ya, ketika Dia merendahkan hati untuk rela dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes sempat gak mau, loh Tuhan, jangan aku tuh yang baptis kamu, harusnya engkau yang baptis aku, Tuhan Yesus. Jangan, gak mau Yohanes Pembaptis. Tapi kita lihat jawaban Tuhan Yesus bukan utrek-utrekan, kamu turun aja, goblok. Enggak. Tuhan Yesus enggak berkata kasar, enggak memarahi Yohanes Pembaptis, ya. Tapi Dia dengan rendah hati berkata, hendaklah kita dalam segala hal menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dengan kata-kata yang membawa damai, Dia menjawab apa yang Yohanes Pembaptis katakan. Tidak dengan marah-marah, tidak dengan menegur, ya, tapi dengan kata-kata damai. Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, marilah kita semua menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan apa yang terjadi ketika selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka ada suara dari surga, dari langit mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ada pengakuan dari Allah Bapa di surga. Kenapa? Yesus membawa damai. Ya, ada pengakuan dari Allah Bapa di surga mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus jadi teladan yang sempurna untuk kita semua, anak-anaknya. Bawa damai, bawa damai, bawa damai, agar Allah Bapa di surga juga mengakui kita, menyebut kita sebagai anak-anaknya. Bukan anak-anak setan, bukan anak-anak iblis yang sukanya membawa keributan, membawa pertengkaran, membawa kebencian, kepahitan dan sebagainya. Itu anak setan, anak iblis, bukan anak Allah. Ya. Nah, kita sekarang belajar bahwa iblis, Satan, perusak rumah tangga, perusak keluarga, ya, itu hari-hari ini bekerja dengan luar biasa, ya, dengan tipu dayanya, dengan tipu muslihatnya, hendak menghancurkan rumah tangga kita semua, keluarga kita semua hendak dikacaukan, dibuat perpecahan dan sebagainya, pertengkaran, untuk akhirnya apa? Terjadi perpisahan dan perceraian. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya, hari-hari ini tetap iblis bekerja dengan semangat untuk menghancurkan keluarga dan rumah tangga kita semuanya. Itu dimulai dari kisah keluarga Adam dan Hawa. Bagaimana keluarga itu rusak oleh setan, oleh iblis itu. Ketika Hawa dicobai untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat,
yang Tuhan larang jangan dimakan. Iblis apa? Menggoda, membujuk, merayu, makan aja itu buah enak. Ya, nanti kamu bisa sama dengan Allah, ya kan? Makan aja itu enak itu. Dan akhirnya apa? Si Hawa nurut kehendak iblis. Ambil buah itu dan dimakan, dan celakanya lagi diberikan kepada suaminya si Adam. Padahal Adam dengar langsung perintah dari Tuhan Allah supaya jangan dimakan buah itu. Waktu kamu memakannya, kamu akan mati, kata Tuhan Allah. Tapi karena apa? Adam takut istri, ya. Kepala keluarga, kepala rumah tangga gak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, dia takut kepada Hawa, dan buah yang diberikan kepada Hawa diambil dan dimakannya. Sehingga apa? Waduh, keluarga ini berantakan, Bapak Ibu Saudara, kacau balau. Belajar dari pengalaman ini, mari Bapak-bapak lakukan fungsi kita sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga, ya. Istri harus tunduk kepada suami, ya. Jangan mengatur, jangan menguasainya, ya. Agar tidak terjadi keretakan, kehancuran keluarga kita masing-masing, seperti yang terjadi dengan keluarga Adam. Adam dengar langsung perintah Tuhan Allah, tapi dia takluk kepada istrinya, nggak takut kepada Tuhan, lebih takut kepada istri, sehingga keluarga ini hancur berantakan. Beda dengan Ayub, sama-sama hurufnya A, yang satu keluarga Adam, yang satu keluarga Ayub. Beda. Ayub jalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, imam dalam rumah tangga dengan baik. Ketika iblis kembali mencobai dia habis-habisan, harta bendanya semuanya, anak-anaknya mati semuanya. Waduh, itu penderitaan yang sangat luar biasa. Nggak sampai di situ, tubuhnya kena penyakit, ya, borok barah yang gatal-gatal luar biasa, sampai harus menggaruk dengan beling, dengan kaca. Waduh, istrinya nggak tahan. Dia ngomong, kutuki Allahmu dan matilah engkau. Buat apa kau menyembah Tuhan Allahmu yang sekarang ini kamu sembah terus dengan setia, tapi lihat, gak melindungi engkau, gak menolong engkau. Kutuki saja Allahmu dan matilah. Apa jawab Ayub, Bapak Ibu Saudara? Engkau ngomong seperti perempuan gila, engkau berkata seperti orang gila. Waduh, luar biasa, ya. Dia gak tunduk kepada istrinya, tapi dia jalankan fungsi imam dalam rumah tangga dengan baik. Dia berkata, dia menegur istrinya, engkau seperti orang gila, ya. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Allah, tapi nggak mau menerima yang buruk? Dan Alkitab mencatat dalam semuanya itu, Ayub tidak berdosa kepada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita jaga keluarga kita, rumah tangga kita dari perpecahan, bahkan perceraian yang dilakukan oleh iblis setan untuk merusak keluarga. Sampai sekarang ini waspada, ya. Kalau kita tetap membawa damai, kata firman Tuhan, Allah Bapa di surga menyebut kita dan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Dan sebagai Bapa yang baik, orang tua yang baik, pasti dia membela kita, anak-anaknya. Kita punya anak yang masih kecil, umur 2-3 tahun barangkali. Kalau dibully, dianiaya, ya, disakiti oleh orang lain, pasti orang tua akan membela anak-anaknya. Karena apa? Dia anak kita. Pasti orang tua membela mereka semuanya. Kalau anak kita dibully, ya kan, dianiaya dan sebagainya, sebagai orang tua yang baik, pasti mereka akan membela anak-anaknya. Demikian juga kita semua, Bapak Ibu Saudara. Selama kita membawa damai, Allah Bapa di surga mengakui kita dan menyebut kita sebagai anak-anaknya, dan tentu dia akan membela kita semuanya. Ketika apa? Kita diganggu, dicobai, ya, mungkin diserang oleh iblis dan sebagainya, Bapa yang baik pasti akan menolong kita semuanya, selama kita tetap jadi anak-anaknya. Haleluya.
Saya seringkali menjumpai hari-hari ini ya, keluarga, waduh, yang digoda iblis ya, dicobai suami istri dan sebagainya, anak-anak, ada yang selingkuh dan sebagainya. Waduh, panas-panasin. Mari tetap membawa damai ya. Jika istri berselingkuh, berzina, atau suami pulang-pulang jangan dibawakan sapu, pentung sapu, jangan ya. Kasih minum atau katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau ya. Jangan bawakan sapu pentung ya, bawakan minuman kepadanya ya. Bawa damai, maka kita akan tetap diakui sebagai anak-anaknya. Tuhan yang membela kita, Tuhan yang menolong kita untuk menyelesaikan masalah keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita belajar sekarang bagaimana cara Allah menolong kita, membela kita, anak-anaknya. Ketika ada mungkin anak yang memberontak ya, enggak nurut lagi pada orang tua, suka marah-marah dan sebagainya, atau suami istri enggak setia, kita lihat bagaimana cara Tuhan Allah Bapa kita membela kita sebagai anak-anaknya ketika kita tetap membawa damai untuk mereka semuanya. Lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ini salah satu cara Bapak kita menolong kita, membela kita untuk menyelamatkan keluarga dari kehancuran ya, dari perpecahan dan perceraian. Ini salah satu cara Tuhan Allah Bapak kita yang baik membela kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk yang pertama mengajar, kedua untuk menyatakan kesalahan agar kita tahu kesalahannya dan bertobat, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini salah satu cara Tuhan Allah Bapak kita yang baik membela kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, jelas itu firman Tuhan, bukan ilham manusia, bukan pikiran manusia, bukan imajinasi manusia, bukan, tapi ilham Allah ya. Itu adalah firman Allah, Alkitab ya, itu firman Tuhan, bermanfaat, berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus, dan firman itu yang akan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus sebagai Bapa yang kekal, ketika kelahirannya dinubuatkan dalam Yesaya, namanya akan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai ya. Dialah pembela kita. Dengan cara bagaimana? Dia akan mengajar, ya, mendidik orang dalam kebenaran. Anggota keluarga kita yang bertindak tidak benar, menyimpang dari kebenaran, selama kita membawa damai untuk mereka, Tuhan mendidik orang-orang itu untuk kembali hidup dalam kebenaran. Tangannya mendidik mereka semuanya untuk kembali ke jalan yang benar, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu pembelaan Allah untuk kita. Selama kita membawa damai untuk mereka semua yang mungkin berbuat jahat ya, meninggalkan kita, gak setia pada kita, tetap bawa damai. Maka Tuhan menolong kita dengan cara apa? Mendidik mereka untuk kembali ke jalan yang benar ya. Tangannya bekerja mendidik, yaitu cara Tuhan. Yang kedua, memperbaiki kelakuan, memperbaiki karakter mereka. Yang jahat, yang gak setia akan diperbaiki, direparasi oleh Tuhan. Dia pencipta manusia, dia ngerti caranya bagaimana memperbaiki yang rusak dalam diri manusia, termasuk karakter sifat mereka, diperbaiki oleh Tuhan. Syaratnya apa? Bawa damai, agar kita tetap diakui sebagai anak-anaknya. Dan dia orang tua yang baik, Bapa yang kekal, pasti membela kita, menolong kita. Sehingga apa? Tujuan iblis merusak keluarga, rumah tangga kita dimusnahkan oleh Allah.
dan tangan Tuhan menyelamatkan keluarga mereka. Tidak ada perpecahan, tidak ada perceraian yang dibenci oleh Tuhan. Ya, tangannya bekerja membela kita, menolong kita, mendidik suami, anak-anak, istri kembali ke jalan yang benar, memperbaiki karakter mereka, sifat mereka, kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Hanya Dia yang berkuasa melakukannya. Ini pesan Tuhan bagi kita pada hari ini. Mari tetap bawa damai, agar kita tetap diakui, disebut sebagai anak-anaknya, dan Dia yang terus membela, menolong kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semuanya. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari Roh Kudus, Roh kebenaran, meteraikan firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini, agar kami menggenapkan dalam hidup kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami punya ciri khas membawa damai buat mereka semuanya, buat istri kami, buat suami kami, buat anak-anak kami. Kami bawa damai untuk mereka semuanya. Dan ketika mereka bertingkah laku jahat, tidak setia, hidup dalam dosa, Engkau tetap menolong kami ya Tuhan, memperbaiki kelakuan mereka, mendidik mereka kembali dalam kebenaran. Engkau menolong kami ya Tuhan, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan kembali menerima berkat dari Allah kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih setia Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih sayang Kristus Tuhan tetap berlimpah dan melimpah atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus kekasih jiwa kita datang kembali, membawa kita masuk ke rumah Bapa di surga, supaya tergenapi firman yang berkata, dimanapun Yesus berada, kita juga terus berada bersama-sama dengan Dia untuk memandang dan menikmati kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya Tuhan sudah terima berkat Allah, dengan hati bersyukur sama-sama katakan amin. Haleluya.